Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Desa Daruba, Kecamatan Mortai Selatan, tepatnya di pasar Desa Daruba. Di pasar ini sangat strategis karena berada di pantai dan juga pemandangan. Namun sampai sejauh ini pasar ini tidak lagi digunakan, jadi mubazir pasar ini. Padahal ini pasar yang sangat strategis, tepatnya di Desa Daruba di Kecamatan Mortai Selatan. Punya pelabuhan juga sangat bagus, hanya saja karena sudah tidak digunakan jadi sudah terlihat rusak. Pasar yang sangat bagus. Ini pelabuhannya. Kita seperti berjalan di atas lastis. Seperti ini pelabuhan Pasar Daruba yang mubazir. Dari informasi katanya pelabuhan ini mau direhabilitas, pasar ini mau direhabilitas oleh salah satu perusahaan di Mortai, perusahaan ikan, sebut saja SKPT, yang bekerja sama dengan salah satu perusahaan di Jepang untuk melakukan pembangunan, dan sudah ada pembangunan. Ini seperti ini pelabuhan pasar ini, pasar yang mubazir ini. Padahal pasar ini sangat besar. Kalau pasar ini dijadikan sebagai pasar ikan, ini sangat bagus, sangat strategis karena luas dan besar. Ini juga ada punya pelabuhan, sementara akan bertabrakan dengan ini pembangunan laut atau multifungsi. Kita entah pasar ini apakah ditutup atau seperti apa, sementara pasar ini bagi nelayan hasil mancing mereka sudah tidak lagi susah karena pas di samping, di tepatnya di bibir pantai langsung ada pasar, sehingga mereka menjual pun gampang. Ini pasar, sebentar kita lihat pasarnya seperti apa. Saat ini ada pembangunan laut juga. Dari Mortai ini timbun laut banyak. Ini ada timbun laut di sana, sini juga dong timbun. Entah mau bangun, katanya mau bangun memperbaiki pusat kota di bibir pantai, waterfront city. Lagi timbun laut, bukan timbun gunung bahasa sana, masih timbun laut lagi. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa kita lihat dulu pasar ikannya seperti apa. Ini pelabuhannya. Kita lihat pasar ikan dulu. Ini pelabuhannya.
pasar ini sangat bagus untuk digunakan sebagai pasar ikan. Nah, di sini juga ada orang yang mancing ikan. Ini Om lagi mancing. Om bawa berapa ini Omi? Setelah makan? Oh ini beliau dapat ikan bobara. Ini ikan bobara ini? Telur. Kalau ini bobara ya? Nah kalau ini bau ikan bobara. Ini dong telur koros kapal. Kita lihat beliau lagi mancing. Ada juga anak-anak yang mancing. Ini keseruan anak-anak Morotai di waktu libur, mereka luangkan waktu mancing. Jadi Morotai ini tong mancing di pelabuhan Sehela banyak ini. Mereka seperti ini, mereka sudah dapat ikan sebanyak ini. Oke. Ada seberapa ekor Hela nih? Banyak. Dari pagi? Baru saja. Baru? Wih, tapi banyak ini Hela ini. Ikan segar ini. Oke, ini seperti ini. Mereka mancing di pinggir pantai. Mana di pantai apa ini nama? Pantai Daruba itu? Daruba pantai. Desa makan? Ini lihat kalian mereka punya ikan. Ini. Jadi anak-anak ini mancing. Ini parah. Hanya saja mereka sudah timbun ini, jadi anak-anak akan tidak lagi bermain ke sini. Seperti ini di Pulau Morotai. Terima kasih Pak Jumal, Pak Rizal, Samsul. Ini mereka lagi, kita lihat mereka lagi mancing. Pak Samsul ini tampak Kota Daruba, mereka sudah timbun di sini. Jadi rumah-rumah yang ada di sini sudah direlokasi semua, sudah pindah. Makanya akan tempat permainan anak-anak juga tidak lagi di pantai seperti ini, karena sudah ditimbun nanti sampai sini. Terima kasih Bang Samsul. Nah itu dia strike. Oke, terima kasih sahabat-sahabat Tribuners yang sudah nonton. Ini saat berada di Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, di Pasar Daruba Pantai, yang pasar yang sudah dibiarkan kurang lebih mendekati puluhan tahun lah, yang tak lagi digunakan. Jadi rumah-rumah yang ada di situ dipindahkan di sekitar sini, Kecamatan Morotai Selatan juga, tapi bukan lagi di pesisir pantai. Padahal mereka itu semuanya nelayan. Jadi kemarin ada saling salah paham atau masih ada ini, masyarakat juga menolak untuk direlokasi, hanya saja karena pemerintah bangun terus atau pemerintah timbun untuk memperbaiki depan pusat kota, maka mereka pun pindah. Sebagian pindah, sebagian masih menetap atau membuat rumah di sekitaran pusat Daruba. Jadi itu Om Samsul, ini timbunan laut. Itu mereka timbun dari sini sampai ini kan Waterfront City ini dulu. Ini mereka dulu timbun ini. Timbun dari sini selesai, ini timbun tahap 2 lagi. Kurang lebih ya sekitar 2-3 hektar. Mereka timbun. Katanya mau diperbaiki pusat kota.
Jadi namanya Waterfront City, kota di atas air. Entah mindsetnya seperti apa, nanti kita lihat. Sudah selesai ditimbun baru kita lihat. Justru makan, Rek. Coba kita lihat mereka punya ikan. Kali ada bawah. Wah, belakang tuh. Intan benar kan putus. Pilih kemana itu? Terima kasih Mas Samsul. Ini Mas Samsul punya tanah kelahiran. Istri punya tanah kelahiran ini dari Pantai. Ini anak lagi mancing. Ikan segar. Segar. Masih hidup. Oke, seperti itu. Wih, ada baru ada mangail ini kontra balik di pasar ini. Ini baru mangail. Kita lihat ini pasar yang tadi pasar ini udah mubazir. Padahal pasarnya sangat besar. Pasar ini kalau dijadikan sebagai pasar ikan maka luar biasa. Jadi bukan hanya di sini, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini pasarnya. Terima kasih yang sudah nonton. Pasar ini dibiarkan mubazir padahal dia tempatnya strategis di samping di pantai, sampai pantai. Nah, ini dibiarkan seperti ini. Kita lihat. Ini pasar Darbo Pantai, padahal tahun 2020 kemarin ada kesepakatan pemerintah daerah atau bukan pemerintah daerah, kesepakatan salah satu perusahaan di Morotai, mereka ambil alih untuk bangun pasar ini. Namun sampai saat ini katanya bekerja sama dengan salah satu perusahaan di Jepang untuk membangun ini atau memperbaiki. Jadi anak-anak sudah menggunakan di kasih sini sebagai tempat permainan bola kaki. Nah, ini seperti ini. Ini juga ada bangunan tua, bangunan atau gudang tua dulu. Tempat ini sangat strategis untuk dijadikan sebagai tempat pasar ikan atau perikanan. Ini hanya saja tempat ini tidak digunakan, padahal harusnya pasar ikan itu letaknya di samping pantai sehingga pembuangan ikan gampang. Ini jadi sudah ada tersedia tempat yang bagus. Ini bangunannya belum pernah digunakan. Belum pernah sampai ini. Mungkin kurang lebih 5-6 tahun tidak pernah digunakan. Sangat bagus bangunan ini. Seperti ini. Sahabat-sahabat Tribuners, terima kasih yang sudah nonton.
Ini tempat lahirnya Mas Samsul punya istri, Daruba Pantai. Nah ini, padahal ini pasar yang sangat bagus, sangat besar, pasar ikan. Layak menjadikan sebagai ini, sudah rusak, banyak yang sudah rusak seperti ini karena tidak digunakan. Entah alasannya apa pasar ini tidak digunakan. Jadi seperti bangunan tua, seperti situs sejarah yang ditinggalkan, dibangun lalu hanya dibiarkan begitu saja tanpa ada penggunanya. Ini sangat besar pasar ini, kurang lebih 1 hektar, karena lokasinya dari sini sampai di pantai. Seperti ini sahabat-sahabat Tribuners. Entah alasannya apa tidak digunakan, sehingga banyak yang sudah rusak. Ini baru bangunan ini, belum pernah digunakan. Seperti ini. Padahal tempat ini paling strategis untuk dijadikan pasar ikan, yang semestinya harus dilei. Entah alasannya apa, tapi informasi katanya ada salah satu perusahaan ikan di Morotai bekerja sama dengan perusahaan yang ada di Jepang untuk membangun atau merenovasi pasar ini sebagai pasar ikan, salah satu pasar yang beroperasi di sektor perikanan. Entah ini masalahnya apa sehingga dibiarkan seperti ini, padahal ini sudah lama. Kita juga tidak tahu masalahnya apa, tapi informasinya seperti itu. Tapi paling sangat disayangkan kalau bangunan ini baru bangunan ini seperti yang kita lihat ini baru dibangun. Entah masalahnya apa tidak digunakan. Pasar ini berada di Desa Daruba, dekat sekali dengan pusat perbelanjaan dan juga pelabuhan. Jadi ketika ada orang yang mau ke belanja ikan sangat gampang. Pokoknya sangat strategis tempat ini. Ini ada tempat parkirnya. Jika ada orang yang mau belanja, ini langsung tinggal parkir sini. Parkirnya besar. Jadi ketika kalau ada nelayan yang mau pulang hasil mancing, mereka juga gampang karena ada pelabuhan sangat dekat. Hanya saja ini sudah dibangun di timbun laut, makanya entah apakah ini bangunan seperti apa, kita juga tidak tahu. Terima kasih Mas Samsul, sukses juga. Terima kasih Pak Fauji, Pak Coken, Pak Rizal, Pak Jumal, Pak Samsul, Pak Fauji, dan Pak Mulia Manase yang sudah mengikuti. Terima kasih. Jadi ini pasar ini tepatnya di Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan. Mas Samsul sukses juga, semangat liputannya. Oke, terima kasih Mas Samsul juga. Ini ada bangunan tua. Ini sekitar 7 hektar. Nah, ini 700 meter. Ini paling bagus pasar ini. Seperti ini ada bangunan-bangunan tua. Entah ini bangunan tua, ini bangunan apa, kita tidak tahu. Nanti kita lihat. Seperti ini, seperti situs peninggalan masa lampau. Peninggalan masa seperti ini. Bincang-bincang. Kasih sahabat-sahabat Tribuners.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Tribuners, ini tampak bangunan tua di Desa Darubo Pantai, Kecamatan Mortai Selatan, Pulau Mortai. Ini atau gudang ini dahulu kala apakah ini hotel atau apa, karena bangunan ini sangat luas, kurang lebih berkisaran 200 kali 200 meter. Di sepanjang sini ada mangrove yang tumbuh subur yang sangat cantik. Ini ada larangan, tulisannya pemerintah Kabupaten Pulau Mortai, Dinas Lingkungan Hidup, menebang mangrove di area ini. Barang siapa melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2017 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pasal 335, akan dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 100 juta. Rp10 juta. Ini bangunan ini seperti saudara lihat. Ada yang tahu bangunan ini? Kalau ada orang Mortai tahu apakah bangunan ini dahulu kalanya dibuat ataukah memang ini dulunya gudang? Mungkin saja ini gudang. Ada yang tahu di sahabat-sahabat Tribuners, mohon informasinya, karena bangunan yang rusuk ini tepatnya di samping sisi selatan kota Daruba, Desa Daruba Pantai ini. Ini kayaknya dulu rumah. Ada yang tahu sahabat-sahabat Tribuners? Ini bangunan ini kayaknya dulu rumah atau dahulunya gudang ikan. Ini ada mangrove yang sangat cantik, mangrovenya seperti ini. Jadi mangrove ini dilindungi oleh pemerintah daerah, jadi tidak ada yang akan melakukan penebangan mangrove ini. Tidak bisa melakukan penebangan, tapi bisa melakukan penimbunan. Ini bangunan tua. Tadi sisi kiri, sisi kanan kalau kita menghadap ke laut, sisi kanan Desa Daruba. Ini seperti apa? Sepertinya ini gudang dulu. Ini ada, ini seperti apa? Ini semacam mesin ya, tempat mesin, mungkin saja peninggalan bangunan yang sudah ini. Bangunan tua, kurang lebih 1 hektar lebih, 2 hektar bangunan ini besarnya, sangat besar. Kita lihat sahabat-sahabat Tribuners, ada yang tahu mohon komentarnya ya, apakah bangunan ini dahulunya digunakan apa, atau gedung apa, atau memang pabrik ikan. Saya juga belum tahu. Nah, kita lihat ini seperti ini. Ini di sisi kanan Desa Daruba Pantai kalau kita menghadap ke laut. Kalau kita menghadap ke gunung, maka sisi kiri Desa Daruba. Ini seperti terlihat, ini tampaknya mungkin dahulu kala ini pabrik es. Pabrik es ini sangat besar. Ini juga ada perahu-perahu nelayan yang mereka parkirkan. Dari sini sampai ujung sana hanya sisa tembok yang berdiri, tidak lagi, atapnya sudah tidak ada lagi. Kita lihat, ini hanya tembok yang tersisa.
kala. Bangunan ini, sahabat-sahabat Tribuner, sebagai yang tahu bangunan ini dahulu kala digunakan untuk apa, atau memang ini pabrik atau apa, kita juga belum tahu. Nah ini kita lihat seperti ini bangunan ini, dia besar dari sini sampai ujung, sampai di pasar, sampai di sisi kiri sini, dari kurang lebih 1 hektar. Kita dahulu kalanya ini mungkin pabrik ikan atau apa, kita tidak tahu. Seperti ini. Tapi ini kayaknya dahulu ini pabrik ikan atau semacam, iya, pabrik. Lihat ya, bangunannya sudah mau roboh. Kita ini bangunan, sahabat-sahabat Tribuner, ada yang tahu? Oh benar, terima kasih Om Aco. Jadi sahabat-sahabat Tribuner, ada yang lebih Om Aco ya, coba jelaskan. Selain dulunya ini karena kostor perusahaan ikan, berarti sekitaran 20 tahun lalu. Ini dulunya, kata Om Aco, dulunya kostor perusahaan ikan. Berarti salah satu kostor perusahaan ikan terbesar di Mortai ini. Dan sudah dibiarkan tinggal bangunan-bangunan sudah lusuk, yang sudah hampir roboh seperti ini. Perusahaan ikan. Terima kasih Om Aco. Oke, selamat bergabung Om Aco. Om Aco jelaskan dulu. Dulunya kostor. Coba jelaskan ini sahabat-sahabat Tribuners. Nanti arah, kalau Om Aco berkeinginan, Om Aco bergabung, jelaskan kalanya ini kostor ini dibangun sejak tahun berapa dan mereka tinggalkan tahun berapa. Kalau Om Aco bersedia, Om Aco segera bergabung di Tribun sahabat-sahabat Tribuner. Bagi yang tahu lebih spesifik atau sejarahnya, tolong jelaskan atau bergabung di siaran langsungnya Tribun. Sama-sama bangun ini selain pada tahun berapa mereka bangun dan tahun berapa, alasannya karena apa, atau bangkrut atau seperti apa. Nah ini sehingga tempat ada bangunan-bangunan tersisa ini. Berarti Om Aco, terima kasih sudah kasih penjelasan. Om Aco, berarti bangunan ini sudah lama ya, sekitar 20-30 tahun lalu ya? Atau Om Aco kalau berkeinginan Om Aco bergabung saja di ini, baru Om Aco jelaskan supaya sahabat-sahabat Tribunes tahu. Bangunan ini dulunya kostor atau perusahaan ikan, satu kostor perusahaan ikan terbesar di Mortai. Saya tidak tahu apakah, mungkin saja mereka sudah ini saat ini dari beberapa nelayan sudah di sini. Seperti ini. Macam ada info lain selain yang sudah digunakan
waspada kekuasaan itu masih selanjutnya kita tahu ini di pantai. Ini jaring biasa masyarakat jaring apa? Kepiting. Jaring kepiting. Ini di desa tempat saya berada ini di desa Daruba Pantai. Di sisi kanan kalau kita menghadap ke laut, pojok kanan atau kalau kita menghadap ke gunung di sisi kiri, ya, selatan, bagian selatan. Di bagian utara, utara barat, bagian utara. Nah ini ada penampung perahu nelayan. Mereka parkir di sini supaya tidak ada kalau misalkan terjadi badai atau ombak besar, perahu nelayan mereka aman. Seperti ini, sahabat-sahabat Tribuners. Nah ini ada satu speedboat yang mesinnya masih tergantung, hanya saja sudah roboh. Ini sudah dipenuhi oleh air, padahal masih ada mesinnya ini. Mungkin sekedar informasi pemilik speedboat atau siapa saja yang punya speedboat bahwa speed Anda saat ini dipenuhi oleh air dan mesinnya juga ada 2 mesin belum terlepas dari speed. Dan ini berada di desa pantai, tempat parkir perahu-perahu nelayan. Juga ada satu speedboat yang sudah tenggelam atau airnya sudah masuk, serta ada satu mesin mungkin 1 atau 2 karena satunya masih sudah termasuk di bawah sini. Jadi sahabat-sahabat Tribuners, bagi yang tahu pemilik speedboat ini segera menginformasikan untuk segera memperbaiki atau mencabut mesin yang sudah terjun di dalam air. Ini sahabat-sahabat Tribuners, ada yang tahu ini pemilik speedboat segera menyampaikan supaya bisa mengangkat speednya dari air karena sudah dipenuhi oleh air. Oke.